Dan usahakan kalau kita lagi ngadon adonan roti, jangan di cuaca yang lagi panas, terik. Apalagi rumahnya mungkin agak ngelekep atau apa, itu jangan. Karena akan ngerusak adonan roti. Kelas Sokmikban September 2024. Thank you yang udah hadir hari ini. Pastinya hari ini akan jadi kelas yang seru, luar biasa dan bermanfaat karena aku bakal bagi banyak ilmu tentang roti-rotian, terutama adonan-adonan roti yang mungkin saat ini masih punya kendala, ada gagal, rotinya nggak kalis, ya kan? Kok udah mateng kelihatannya gemoy, lembut, tiba-tiba kempes, nanti kalau nggak seret, banyak deh kendala hal-hal kayak gitu ya. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas, pokoknya pulang dari sini semuanya bisa bikin roti enak, gemoy, lembut, tanpa bahan pelembut. Siapa yang mau? Semuanya nih. Nggak usah tunggu lama lagi, kita lanjut aja masuk ke dalam demonstrasi. Tapi hari ini ada satu orang yang beruntung yang akan baking bareng aku di depan. Namanya adalah Ibu Aan. Ada Ibu Aan yang pakai hidung merah. Ibu, maju Bu. Jadi hari ini tepuk tangan dong. Jadi ini first time ya. Aku pengen tunjuk gitu satu, bisa langsung ada di depan. Pengen nggak di depan? Ada yang pengen? Oh yaudah nanti abis ini. Next ya, nanti abis ini. Jadi hari ini Ibu bisa lihat saya dari depan. Terus yang lain di belakang nggak apa-apa, tetap ada TV ya, kelihatan ya, nyala ya semua ya. Jadi hari ini sebenarnya yang akan kita bahas adalah soft milk bun. Sebelum saya mulai, saya akan ngejelasin kenapa soft milk bun, ya nggak gitu. Jadi resep ini, resep yang pernah saya ngajar di Jepang sama Korea. Sebenarnya sama di Thailand, training waktu berapa bulan lalu. Resepnya mirip sama, tapi saya bikin komposisi yang serupa sama bahan-bahan di Indonesia. Karena resep yang ada di Jepang, kalau kita bikin di Indonesia jiplak sama persis, belum tentu bisa sama hasilnya. Karena tepungnya berbeda, gulanya berbeda, bahan-bahannya berbeda gitu. Jadi nggak bisa sama persis. Makanya harus yang memang pinter bikin komposisi. Baru dia bisa mainin tuh. Makanya sekalipun kalian pergi ke luar negeri, belajar roti, belajar baking, tiba-tiba pulang ke Indo nih, misalnya ada nggak punya pengalaman, kok beda ya gitu. Karena tuh bahan bakunya beda. Tepung di Korea sama tepung di Indonesia itu gandumnya berbeda. Gulanya juga beda. Di Korea tuh punya 5 jenis macam gula. Kalau kita kan, kalau nggak gulaku, gula kiloan gitu ya. Gula warna kuning, warna putih. Udah gitu kan, paling bedanya kastor, bubuk, sama gula yang biasa. Nah, kalau di luar beda. Makanya baking tuh lebih sulit sebenarnya di luar negeri. Gitu. Untuk kita produk-produk yang memang ngejiplaknya di negara lain. Kalau ngambil resepnya dari negara tersebut, gampang gitu. Kebayang ya? Nah, di sini udah saya create bikin semudah mungkin ibu-ibu. Karena saya tahu di sini ibu-ibu semuanya kalau gampang enak chef. Kalau banyak nih chef runtutannya, waduh sakit kepala katanya. Jadi saya bikin yang paling simple, paling gampang. Kalau ngikutin sama persis, 99% nggak akan gagal. Tuh, enak ya? Seru nggak? Siapa yang pengen rotinya hari ini berhasil paling gemoy? Tuh, udah pada tunjuk tangan. Ibu, kok kan yang baju biru nggak tunjuk tangan? Mau gemoy nggak rotinya? Lagi terpaku bengkong begini nih. Mau ya? Semua udah janji pada gemoy ya. Kita lihat hari ini hasilnya. Jadi di sini ada 2 resep. Ada original, ada coklat. Tapi yang nanti akan dipraktekkan yang original. Kenapa? Supaya tahu taste original itu seperti apa. Bedanya kalau coklat nanti ada penambahan bubuk coklat. Bisa nggak chef ganti green tea? Bisa, bubuk coklatnya ganti bubuk green tea. Tuh, saya kasih bocoran ya. Bisa nggak chef red velvet? Agak merah-merah dikit gitu. Bisa, bubuk coklatnya diganti bubuk red velvet. Kebayang? Jadi pergantiannya di situ aja. Sama kalau misalnya di coklat ini kan biasanya kalau ada sedikit coklat itu ada berbagai macam, betul ya? Ada yang warnanya dark, ada yang lebih light, ada yang lebih pahit, ada yang lebih wangi. Itu pilih sesuai selera. Tapi kalau saya paling suka warnanya paling gelap. Karena semakin gelap nanti warna rotinya itu bener-bener kayak coklat banget. Karena adonannya itu cukup banyak, ada butter, ada susu, dan lain-lain. Kalau bubuk coklatnya nggak gelap, biasanya rotinya jadinya light warnanya. Lebih coklat muda gitu. Sampai sini jelas ya? Oke, nah jadi ini ada 2 resep. Yang pertama, kita bikin yang original soft milk bun ini. Ada yang udah pernah bikin roti sobek mini? Bener-bener roti sobek mini yang isinya 4. Itu best seller bakery saya sih sebenarnya. Ada?
Nah, hari ini kalian beruntung banget, aku bakal ajarin 2 teknik. Yang pertama teknik rounding. Rounding itu nggak terlalu susah sebenarnya, tapi untuk yang first time mungkin agak kaku tangannya. Nanti saya ajarin hari ini sampai bisa semua pokoknya. Lalu yang kedua, saya ajarin gimana cara bikin teknik roti sobek mini kayak gini, soft milk bang ini. Bentuknya kotak. Karena sering lihat nggak kalau orang jualan roti, yang satu ininya ke sana, yang satu ke kanan ya, yang satu mencong. Pokoknya suka-suka rotinya mau mengarah kemana. Itu udah caranya. Yang bisa bikin rotinya bener-bener rapi. Dan ada penyusunannya. Hari ini saya kupas tuntas. Jadi besok nggak ada yang berantakan pokoknya, oke? Siap? Mantap. Oke. Jadi sekarang kita mulai aja. Di sini saya akan kasih demonstrasi sedikit. Plus kebetulan ada asisten baru, namanya Chef Aan kali. Chef Aan belum ya, Bu Aan namanya. Jadi hari ini kita akan bikin. Di sini ada beberapa bahan, bener ya. Saya anggap semua di sini basic deh. Jadi saya nggak jelasin dari detail dari awal. Untuk bikin roti, biasanya saya selalu menggunakan premix. Premix ini tepung-tepungan bahan-bahan kering yang sudah saya jadi satu dan udah ditimbang. Jadi kapanpun saya mau bikin roti, saya tinggal potong. Jadi kayak tepung Kobe gitu loh. Kebayang ya, yang udah ada racikannya. Tapi racikan ini dari tepung bahan kering ini. Gunanya untuk apa chef bikin premix? Pertanyaannya kayak gitu. Satu, mempermudah kita pas hari H kita mau bikin. Kalau setiap bikin harus nimbang, tepung bertebaran di mana-mana. Benar nggak Bu? Kotor setiap hari, anytime. Yang paling males itu kalau kita baking adalah nyuci. Apalagi nyucinya sendiri, jadinya males. Tapi kalau dalam sehari kita timbang-timbang gitu loh. Mau kotor-kotor sekalian Bu mejanya. Tapi selama 2-3 jam timbangin semua, ada 20 packs, 30 packs. Setiap mau bikin tinggal campur. Kebayang ya? Tapi tepung kering ini hanya tepung protein tinggi. Nah, boleh dicentang tuh. Susu bubuk. Oke? Ayo, apalagi? Ayo, apalagi? Gula pasir boleh kalau ditaruhnya di suhu ruang. Tapi kalau taruhnya takut nih, misalnya, aduh kayaknya lagi panas, di ruangannya nggak ada AC dan lain-lain lembab, dipisah aja. Kayak gini. Tapi kalau bisa menjamin suhu ruangnya nggak lembab, nggak kering, boleh dicampur sama gula. Tok, jadi isinya cuma 3. Dalam resep ini ya, gitu. Kering-keringan kecuali ada ragi sama garam itu nggak boleh nyatu. Ini yang paling penting. Garam itu nggak pernah boleh nyatu, apalagi adanya di depan naruhnya. Jangan salah ya, karena garam ini mengikat gluten. Jadi saat glutennya keikat sama garam, dia langsung proses mokalis nih. Jadi saat proses mokalis, garam ini baru masuk. Saat garamnya masuk, dia makin mantep tuh Bu, makin bulet. Nanti makin kalis dia makin ngebentuk jadi satu adonannya. Nah ini gunanya si garam. Jadi garam itu jangan taruh di luar. Kalau belum kalis, garamnya udah dimasukin, wah berabe deh. Kalisnya tuh susah banget lama dan akhirnya adonannya nggak bagus, nggak elastis. Ujung-ujungnya pas bikin roti, bantet lah, nanti rotinya keras lah gitu. Sama perihalnya sama ragi. Ragi pun perlu diperhatikan. Nanti untuk di awal, ragi itu akan saya masukin bareng bahan kering ya, supaya dia ke-mix. Tapi jangan sampai kena panas. Nah, siapa yang masih suka nyimpen ragi di samping garam, di samping kompor? Ada? Ragi simpennya di mana? Pinter-pinter nih, udah sering lihat reel saya ya. Bener, pinter. Ragi itu simpennya di kulkas dan harus kedap udara. Jangan lupa juga, kalau nggak kedap udara, dia akan menyerap bau-bau dari makanan lain. Bisa jadi bakteri. Kalau jadi bakteri bisa berjamur. Kalau berjamur, jadi mati, non-aktif. Ya, jelas ya? Paling bagus chef, nyimpan ragi di mana? Kalau nggak sering pakai, taruh aja di freezer. Tapi kalau misalnya sering pakai tiap hari, taruhnya di kulkas dengan lock and lock boleh, gitu. Lion Star boleh yang kedap udara pokoknya. Yang penting dia bersih. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tadi biar lebih jelas lagi, langsung kita praktek di sini. Kelihatan ya dari atas ya, dari TV. Jadi yang pertama apa? Bahan kering. Ini selalu berlaku di setiap ibu-ibu, bapak-bapak bikin roti. Yang namanya dimasukin itu selalu bahan kering. Masukin bahan kering. Terus apa tadi? Gula. Sama ragi. Ingat ya, jadi bahan kering, gula sama ragi. Jangan sampai salah stepnya. Kalau salah masukin, adonannya pasti jelek.
Dan usahakan kalau kita lagi ngadon adonan roti, jangan di cuaca yang lagi panas, terik. Apalagi rumahnya mungkin agak lekep atau apa itu jangan. Karena akan ngerusak adonan roti. Adonan roti itu sebenarnya tidak boleh terkena panas. Ada suhu-suhu tertentu gitu. Kalau kayak gini nih bagus banget nih. Ini kan ber-AC. Lebih panas dari ini masih bisa nggak, Chef? Masih bisa, tapi jangan terlalu lama. Yang kita khawatirkan itu biasanya mixer itu suka panas, bener gak? Iya. Ya, lagi nge-mixing tiba-tiba panas, lagi nge-mixing dia ngedandut sendiri loncat-loncat gitu kan. Nah itu karena kenapa? Kapasitas dari mixernya yang tidak besar, powernya nggak besar, kapasitasnya nggak besar. Jadi isiannya lebih banyak dibanding kapasitas si mixernya, penopangnya. Karena untuk mixer segini nih ya, ini cukup sedang lah menurut ibu-ibu sedang ya, kalau menurut saya kecil. Ini kan sedang, ini aja cuma bisa buat satu resep ini doang maksimal sebenarnya, yang paling ideal. Kalau udah dua, dia udah mulai agak berat. Total kalau dari keringnya bahan yang satu resep ini, volumenya itu setelah jadi bisa setengah kiloan. Itu udah cukup berat buat si mixer ini. Kalau mixer yang ada di situ tuh, ya yang agak ini Bu di meja ini first bake sampai ke sana Ibu. Meja first bake ini kan agak lebih besar. Nah itu bisa kurang lebih sekitar 2-3 resep masih oke. 4 resep maksimal banget masih oke, tapi itu udah agak berat. Jadi kita harus tahu kapasitas dari si mixernya. Nah itu mungkin yang nggak bisa belajar di mana-mana, tapi hari ini saya akan coba berusaha untuk kasih tahu supaya setidaknya ada edukasi. Jadi nggak bisa dipaksain semua bahan itu dijadiin satu. Tuh, sambil ngobrol, taruh, kita putar nih Bu. Tuh, kecepatannya rendah aja. Sebenarnya maksimal 3 menit, tapi kita lihat yang penting dia udah tercampur rata. Jadi nggak usah cepet-cepet, rendah aja. Gunanya apa sih Chef? Supaya kecampur jadi satu. Gitu. Jadi kita nggak usah menggunakan tangan. Diam sambil kita ngerjain yang lain gitu kan ada macam-macam nih.